Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya melanjutkan pullback dan berhasil hit ke area yang sudah kita sampaikan di video kemarin menjadi potensi target berikutnya, yaitu di sekitaran area 106 sampai 105.500-an. Sebelum pada akhirnya kita start untuk melihat Bitcoin kembali mendapatkan rebound. Nah, di video hari ini kita bakalan lakukan update kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,31 triliun dolar atau turun sekitar 0,88%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bakalan update dulu untuk kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 5 Juli ini. Jadi masih ada beberapa hari untuk teman-teman yang berniat farming volume untuk menyelesaikan dan memastikan diri kalian untuk mendapatkan hadiah sebesar mungkin. Nah, per hari ini user ID 704744279 itu masih peringkat pertama, dan yang kedua itu sudah mulai menjauhi ya beberapa peringkat di bawahnya dengan total turnover volume sebesar 287.000. Itu adalah user ID 629900925. Ingat, semakin tinggi volume yang kalian hasilkan secara kumulatif, semakin besar juga price pool yang akan kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian pengen menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari price pool, ya pastikan kalian sudah masuk ke top 10. Dan kalau misalnya kalian masih berada di luar top 10, masih ada waktu bagi kalian untuk mengejar. Kalau misalnya kalian berada di luar top 10, sebenarnya juga ada kesempatan kalian memenangkan karena akan dipilih secara random 10 orang trader di luar top 10 untuk dibagikan 20% sisa dari price pool-nya. Jadi pastikan kalian sudah masuk ke top 10 untuk menggaransikan kalian mendapatkan hadiah dari price pool. Langsung aja teman-teman, bagaimana kondisi market saat ini? Nah, setelah beberapa minggu terakhir, kita melihat market itu terlalu terfokus ya kepada sektor geopolitik, di mana terjadi perang Iran dan juga Israel yang menjadi headline selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Yang sepertinya selama beberapa hari terakhir itu sudah mulai terlupakan ya. Dan orang mulai shifting fokusnya dari yang perang Iran dan juga Israel menjadi apa yang kira-kira bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Sehingga tentunya berbagai data ekonomi dari Amerika Serikat selama beberapa waktu ke depan kemungkinan juga akan mendapatkan reaksi dari market yang berpotensi menciptakan volatility tentunya. Nah, yang terbaru, Kakek Powell itu kembali memberikan speech gitu ya. Dan ada satu statement yang cukup menarik. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kemarin Donald Trump itu tidak menerapkan kebijakan tarif kepada berbagai negara di belahan dunia, harusnya The Fed itu sudah melakukan pemotongan suku bunga. Tapi karena ulah dari Donald Trump yang menerapkan tarif ke banyak negara, maka mereka harus menunda pemotongan suku bunganya. Alasannya sederhana, karena ketika Donald Trump menerapkan kebijakan tarif ke berbagai belahan dunia, yang menjadi prediksinya adalah ujung-ujungnya inflasi bakalan kembali mengalami kenaikan akibat dari tarif tersebut. Sehingga itu membuat The Fed sampai dengan saat ini masih berada di stance wait and see terlebih dahulu. Dan statement dari Kakek Powell seperti ini. In fact, we went on hold when we saw the size of the tariffs and essentially all inflation forecasts for the United States went up materially as the consequence of the tariffs. Jadi konsekuensi dari kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah potensi kenaikan inflasi lagi, sehingga mereka sampai dengan saat ini belum berani untuk melakukan pemotongan suku bunga. Nah, tetapi disampaikan oleh Kakek Powell juga bahwa memang sudah ada sebagian besar anggota The Fed yang mulai mempertimbangkan atau bahkan sudah setuju untuk segera melakukan pemotongan suku bunga. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman perhatikan secara konsensus bulan Juli ini ya kurang lebih 20% akan ada pemotongan suku bunga. Tapi kalau kita lihat ke bulan September,
itu sudah kurang lebih 90% prediksinya bahwa The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga pada saat itu. Nah, tentunya data ini sewaktu-waktu bisa akan berubah seiring dengan data terbaru yang muncul. Nah, ingat, hari Jumat ini kita akan kedatangan satu data juga yang kemungkinan sangat penting untuk kita pantau, yaitu adalah NFP dan juga unemployment rate, yang tentunya akan memperlihatkan bagaimana kondisi labor market di Amerika Serikat, yang tentunya juga menjadi salah satu fokus dari The Fed. Berikutnya, teman-teman, ini mungkin sudah jarang sekali dibahas gitu ya, tapi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita bisa melihat Bitcoin itu performanya sangat baik, at least selama beberapa bulan terakhir lah. Yaitu adalah kita melihat dollar index itu secara overall sedang berada dalam keadaan tren yang bearish. Untuk aset, itu rata-rata denominasinya dalam bentuk US dollar, baik itu gold, kemudian Bitcoin. Kalian bisa lihat Bitcoin / US dollar gitu kan, XAU / US dollar. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan US dollar itu berada dalam keadaan trend bearish secara overall, maka harusnya secara general kita akan melihat risk on asset itu harganya bakal mengalami kenaikan. Pokoknya yang denominasinya dalam bentuk US dollar itu harusnya akan mengalami kenaikan secara value karena dolar indeksnya mengalami penurunan. Nah, sebenarnya penurunan dolar indeks ini sudah pernah kita bahas mungkin dari tahun lalu, teman-teman. Bahwa saya memang melihat dolar indeks itu akan segera mendapatkan bearish trend lagi. Dan itu sudah kita lihat terjadi selama mungkin 2 bulan terakhir. Oke? Dan selama dolar indeks itu masih dalam keadaan bearish trend dengan time frame yang panjang, time frame yang lebar, maka kita harusnya akan masih bisa melihat risk on asset itu performanya cukup baik. Karena ketika fiat money itu value-nya dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, terlebih kalau misalnya secara spesifik dolar indeks kali ini value-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini, value USD itu kurang lebih hilang 11%, hanya di tahun ini saja. Nah, kalau orang tahu bahwa fiat-nya bakalan terus terdevaluasi, maka mereka pasti akan mencari alternatif. Harus diapain nih fiat-nya? Dan kemungkinan besar itu adalah untuk diinvestasikan. Ya tentunya tempat investasi kan banyak ya. Bisa aja diberikan surat utang pemerintah, bisa aja diberikan ke dalam bentuk gold, tapi bisa juga diberikan dalam bentuk stocks atau cryptocurrency. Sehingga in general, kalau kita melihat dolar indeks itu dalam keadaan bearish trend, harusnya aset-aset itu harganya bakalan cenderung mengalami kenaikan. Dan so far dolar indeks itu masih dalam keadaan trend bearish menurut saya. Nah, kalau kita bicara soal liquidation heat map sendiri, per hari ini teman-teman pada akhirnya Bitcoin berhasil menjemput area of liquidation yang berada di kurang lebih area 106.000 sampai kurang lebih 105.500. Itu hampir semuanya sudah kecuci. Kita bisa melihat ini data 1 minggu terakhir. Kalau kita zoom out ke time frame yang lebih panjang, 2 minggu, 1 bulan, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa untuk sekarang ya, kalau kita lihat perbandingan likuidasi antara area 104.000 sampai 103.000 dengan apa yang kita lihat di 108.000 sampai 112.000, itu jaraknya jauh banget. Jumlah likuidasi yang berada di atas harga Bitcoin sekarang itu jauh lebih besar daripada di bawah harga Bitcoin sekarang. At least kalau kita bicara kurang lebih $5.000 ke bawah gitu ya. Berarti kalau misalnya sekarang 106.000 ya anggapan range-nya 5.000 ke bawah kurang lebih 101.000. Kalau kita bandingkan 5.000 ke bawah dan 5.000 ke atas, ya jauh lebih besar itu angkanya akan ada di atas. Nah, maka ini berarti Bitcoin telah siap gitu ya untuk kembali breakout dan masuk ke teritori all time high lagi. Ya menurut saya bukan tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Nah, setelah kemarin teman-teman juga udah tahu ya harusnya bahwa kita sampaikan karena ada potensi kita melihat symmetrical triangle di sini, diikuti ada angka likuidasi yang cukup besar di kurang lebih area 106.000, maka ada potensi kita akan melihat Bitcoin melanjutkan penurunan apabila kita melihat breakdown terjadi di symmetrical triangle ini. Kalau misalnya teman-teman merupakan sellers dari breakdown di sini, harusnya kalian akan mendapatkan profit yang lumayan masif. Karena kita mengalami penurunan,
dari yang kurang lebih 106.900 sampai kurang lebih 105 ribuan. Jadi hampir 2.000 dolar penurunannya. Dan itu harusnya kalau kalian menggunakan leverage, itu cuannya bakalan lumayan banget. Lalu pertanyaannya, what's next gitu ya? Apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi ke Bitcoin? Nah, menurut saya itu akan bergantung jawabannya kepada pergerakan price action selama mungkin 1 hari ke depan, teman-teman. Atau 24 jam dari sekarang. Kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin kembali reclaim di atas area yang saya highlight di sini dan start untuk mendapatkan some type of bullish consolidation, maka ini akan menjadi pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin. Kita mau melihat pergerakan seperti inilah kurang lebih. Kita reclaim di atas 106.000 and then start konsolidasi sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Jadi, kalau misalnya kita melihat hal yang serupa terjadi kali ini, artinya kita kalau bisa sih kita pushnya setinggi mungkin ya. Kalau bisa sampai 107 and then start untuk mendapatkan konsolidasi mungkin selama 1 atau 1,5 hari ke depan, dan itu akan bisa menjadi pertanda bahwa oke, kita bisa kembali reclaim di atas area 106.000 dan memang yang terjadi di sini hanya merupakan liquidity sweep, dan itu menjadi clue bahwa kita berpotensi minimal ngeretes ke area upper trend line yang sekarang ada di kurang lebih area 108.400-an. Kalau itu berhasil kita break, teman-teman, ada potensi yang cukup besar bahwa kita akan melihat Bitcoin mencoba untuk push sampai ke area all time high terakhir atau bahkan ke area all time high yang baru. Ingat, kurang lebih area 110 sampai 113.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Jadi ada potensi bahwa market maker merasa bahwa insentifnya sudah cukup besar bagi mereka untuk mencoba mendorong harganya kembali ke area all time high. Nah, tetapi segala senario tentunya datang dengan titik invalidasi, teman-teman. Nah, invalidasi dari senario bullish kita adalah jika kita berhasil melihat Bitcoin untuk kembali reclaim di bawah area 105.500 and then start untuk mendapatkan semacam bearish continuation pattern sama seperti apa yang kita lihat di sini, maka itu menjadi pertanda sebaliknya bahwa Bitcoin rupanya masih ingin untuk melanjutkan konsolidasi besar di sini dan kemungkinan besar membentuk wave ketiga. Oke, jadi itulah kenapa saya sampaikan pergerakan besar Bitcoin itu bakalan bergantung kepada price action selama kurang lebih 24 jam ke depan lah, kurang lebih. Kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi, ini simpelnya ya teman-teman, kesimpulan sederhananya. Kalau misalnya kita berhasil reclaim di atas area 106.500, baiknya kalau kita push sampai 107 and then start mendapatkan bullish continuation pattern atau consolidation, maka itu akan menjadi clue bahwa Bitcoin akan push higher. Tapi kalau kita langsung reject lagi dari area ini dan start mendapatkan bearish continuation pattern, itu adalah justru peluang untuk mencari short. Jadi peluang mana yang bakalan dihadirkan oleh Bitcoin? Jawabannya tidak ada yang tahu, hanya waktu yang akan bisa menjawab. Untuk sementara waktu, setelah mungkin teman-teman mendapatkan cuan dari short kemarin, sekarang mungkin kembali saatnya untuk stay away from the market terlebih dahulu. Bagi saya ini adalah gray area. Setelah kemarin ya prediksi kita sudah lumayan akurat ya. Kita sell off sampai ke kurang lebih area 106.000 atau 105.500-an. Itu sudah hit. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat short, ya selamat. Harusnya kalian sudah mendapatkan cuan. Sekarang saatnya bagi kita untuk kembali menunggu setup berikutnya. Setup yang mana yang bakalan kita manfaatkan bergantung kepada dua senario yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.